Selamat pagi saudaraku, jumpa lagi dengan saya Victor Winarto dari Kebun Lovita Flora. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sharing kepada saudaraku semua bagaimana cara kita melakukan packing terhadap tanaman-tanaman yang mau kita kirim, baik keluar kota, keluar pulau, bahkan sampai keluar negeri. Jadi tentu saja sebagai penjual, sebagai seller, kita menghendaki agar tanaman-tanaman yang kita kirim itu diterima oleh pembeli dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak rusak, sehingga pembeli merasa puas, dan kita berharap suatu saat karena pembeli puas akan order lagi kepada kita. Dan sering saya pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi kepada saudaraku semua bagaimana cara packing yang benar. Tentu saja ini cara packing versi Kebun Lovita Flora. Mungkin saudaraku punya pengalaman, punya cara-cara packing yang berbeda. Saudaraku juga bisa sharing untuk saling berbagi kepada sesama, terutama kepada para seller, sehingga keluhan-keluhan bahwa tanaman diterima dalam kondisi rusak, paketan rusak, tanaman busuk itu tidak dialami lagi oleh para pembeli yang membeli tanaman dari kita. Sebelum saya melakukan sharing, saya akan coba sampaikan kepada saudaraku semua bahan-bahan yang akan kami sharingkan pada kesempatan ini. Jadi saya juga akan melakukan simulasi. Nanti silakan nanti kita juga bisa saling berbagi begitu. Bahan-bahan dan alat yang kita pergunakan di dalam packing. Yang pertama tentu saja tanaman yang akan kita packing. Ini kebetulan saya menggunakan bahan simulasi Aglonema pictum tricolor dan Anthurium crystallinum yang coba kami nanti sharingkan kepada saudaraku semua. Kemudian bahan berikutnya ini adalah Sphagnum moss. Saudaraku bisa menggunakan Sphagnum moss seperti ini yang import. Juga bisa menggunakan Sphagnum moss lokal, dan kalau kedua bahan itu sulit didapat di tempat saudara bisa menggunakan bahan yang lain, misalkan akar kadaka, kemudian tisu, kemudian kertas koran bekas dan sebagainya. Ini bisa digunakan sebagai pengganti Sphagnum moss. Berikutnya ini adalah vitamin B1. Ini perangsang akar. Kemudian ini juga salah satu produk untuk serumantau akar. Nah, kemudian tisu muka. Nanti kami akan sharingkan kegunaannya. Nah, terus kertas koran. Kemudian kardus bekas yang akan kita gunakan untuk packing. Ini kita memakai kardus bekas yang double layer, jadi bekas rokok ini biasanya. Nah, kemudian tentu saja lakban dan juga plastik untuk wrapping. Ini nanti juga gunanya seperti apa, nanti saya akan coba simulasikan. Nah, plastik wrapping ini bisa dibeli di online shop saudaraku, jadi mudah didapat. Ini bahan-bahan yang kita gunakan, kita perlukan. Nah, kemudian alat-alat yang kita gunakan, yang pertama adalah gunting, kemudian meteran tentu saja, atau mungkin bisa memakai penggaris juga bisa. Nah, ini juga bahan seperti ini, penggaris ataupun bahan semacam logam. Kemudian ini pena nanti biasa untuk kita pakai untuk menulis.
Nah, itu bahan dan alat yang kita pergunakan di dalam packing. Nah, kemudian langkah awal ketika kita mau melakukan packing, tentu saja tanaman-tanaman yang tadi sudah kita siapkan ini kita bersihkan dari media tanam. Jadi kita cabut, kemudian kita cuci sampai bersih, kalau bisa dengan air mengalir. Tapi kalau tidak bisa, saudaraku bisa menampung air dalam ember, kemudian kita pakai untuk membersihkan akar, untuk mencuci akar. Nah, kira-kira tanaman yang sudah kita bersihkan dari media tadi seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini, benar-benar akar bersih dari media. Nah, seperti ini. Ini langkah pertama. Langkah pertama adalah pembersihan tanaman dari media tanam. Jadi kita cuci bersih. Kemudian langkah berikutnya, tanaman tadi ini kita rendam ke dalam larutan yang berisi campuran vitamin B1 dan juga stimulator akar. Ini kita larutkan dalam ember kurang lebih 5 liter. Jadi kalau kita pakai ember 5 liter atau kita membuat larutan 5 liter, maka yang saya sering praktekkan, saya menggunakan satu tutup vitamin B1. Cukup satu tutup saja, dicampur dengan 5 liter air. Kemudian setengah tutup stimulator akar atau greenhouse ini. Kita campur, kita aduk sampai rata. Nah, kemudian tanaman yang sudah kita bersihkan tadi kita rendam kurang lebih 30 menit. Setelah tanaman kita rendam 30 menit, langsung kita angkat, kita tiriskan sebentar sambil kita kebas-kebaskan. Dalam kondisi akar masih basah, maka tanaman ini satu persatu kita bungkus dengan moss. Kita bungkus dengan sphagnum moss tadi, yang sebelumnya juga kita rendam dengan larutan vitamin B1 dan juga stimulator akar selama 30 menit. Tapi moss ini sudah kita peras, jadi moss dalam kondisi lembab. Satu persatu dengan hati-hati kita bungkus akarnya. Nah, kira-kira kita buat gumbalan seperti ini, langsung kita bungkus dengan plastik wrapping. Ada beberapa saudaraku penjual masih menggunakan plastik biasa, plastik bungkus konvensional, kemudian diikat pakai lakban dan sebagainya. Dan kalau saudaraku memakai plastik wrapping ini cukup praktis, jadi kira-kira seperti ini. Dan menghemat bahan karena kebetulan plastik wrapping ini agak lengket, sehingga ketika kita pakai untuk membungkus langsung lengket, jadi kelihatan rapi. Nah, seperti ini kita bungkus akarnya. Ini langkah yang kedua atau ketiga tadi. Ketiga, karena tadi pembersihan akar, kemudian perendaman dengan larutan B1 dan stimulator akar, kemudian ini pembungkusan akar dengan moss. Ini langkah ketiga. Nah, sama, ini kita buat gumpalan seperti ini, kemudian kita bungkus dengan plastik wrapping.
sangat mudah dan praktis. Saudaraku kalau sudah terbiasa nanti bungkusnya cepat. Kalau belum biasa memang kadang-kadang agak lambat, tapi kalau udah biasa cepat. Nah, seperti ini kelihatan rapi bukan? Oke, kalau sudah, kemudian langkah yang keempat, biasanya kalau tanaman kita rendam ke dalam larutan tadi suka basah, maka langkah keempat, daun-daun yang basah ataupun ada kotoran nanti kita bersihkan. Dulu saya waktu membersihkan, waktu pengeringan itu bisa kadang kita gantung terbalik seperti ini, kadang dikeringkan angin dengan memakai kipas angin begitu. Tapi kalau sekarang kami cara praktis dan menghemat waktu, jadi saya langsung pakai tisu saya basahin, kemudian dipakai untuk ngelap permukaan daun bagian atas dan juga permukaan daun bagian bawah, sehingga kita harapkan tanaman yang akan kita packing itu betul-betul dalam kondisi bersih, bebas dari kotoran, dan mungkin bebas dari hama tanaman yang mungkin menempel di permukaan daun, baik daun bagian atas maupun daun bagian bawah. Ini sekaligus untuk mengeringkan kalau ada sisa-sisa air yang menempel di permukaan daun. Nah, seperti ini langkah keempat, membersihkan dan mengeringkan daun. Jadi setelah kita yakin bahwa daun kita pastikan bersih dari kotoran maupun bersih dari hama, maka selanjutnya langkah kelima adalah membungkus daun. Jadi daun ini kita tumpuk jadi satu. Bisa ditumpuk seperti ini, tergantung enaknya posisi tanaman. Bisa seperti ini, tapi ini kelihatannya lebih enak posisi memanjang, saudaraku. Jadi ini kita tumpuk seperti ini, bulat-balik ini, tidak masalah. Jangan lupa di antara tumpukan daun kita kasih tisu. Jadi di antara tumpukan kita kasih tisu. Tujuannya apa? Karena selama dalam kemasan atau dalam packing atau dalam perjalanan pengiriman, ini tanaman melakukan pernafasan atau respirasi. Dan salah satu hasil pernafasan tanaman itu uap air. Nah, kalau uap air tadi tidak kering, maka justru akan menyebabkan busuk pada daun, karena daun yang basah saling menempel sehingga itu menyebabkan busuk daun. Tapi dengan adanya kertas tisu di antara daun, maka uap air yang dihasilkan selama perjalanan paket ataupun dari hasil pernafasan respirasi tanaman selama dalam perjalanan paket itu bisa diserap oleh tisu-tisu tadi. Nah, jadi seperti ini, saudaraku, hasilnya. Jadi semua bagian tanaman berusaha kita bungkus dengan tisu atau kita lapisi dengan tisu. Ini langkah kelima. Langkah keenam, ini kita bungkus dengan kertas koran. Jadi kalau sudah kita kasih tisu, kita bungkus pakai kertas koran. Yang kita bungkus pakai kertas koran hanya bagian daunnya.
bagian daunnya saja. Jadi tidak keseluruhan tanaman. Karena tadi akar sudah dibungkus plastik wrapping, kemudian tangkai daun tidak terbungkus, tidak apa-apa. Waktu membungkus daun, usahakan jangan sampai ada bagian daun yang terlipat, saudaraku. Jadi lebar lipatan juga selebar daun, kemudian panjang lipatan juga sepanjang daun. Jadi hasilnya seperti ini, saudaraku, setelah daun kita bungkus pakai kertas koran. Satu lagi yang ditutup. Sama daun piktum tadi juga kita tumpuk, saudaraku, kemudian di antara tumpukan kita kasih tisu, kemudian keseluruhan daun juga berusaha kita bungkus pakai tisu. Sama langkah berikutnya kita bungkus dengan kertas koran. Nah, seperti ini bungkusan piktum. Berikutnya sudah bisa menuliskan ID tanaman di masing-masing bungkusan ini. Ini bisa dilakukan dan juga tidak. Jadi terserah. Kalau misalkan pembeli minta supaya masing-masing bungkusan itu dikasih nama, maka saudaraku bisa menuliskan namanya. Nah, kita tuliskan ID-nya di masing-masing bungkusan. Berikutnya langkah yang ke-7 kalau tidak salah. Langkah ke-7, bungkusan masing-masing tanaman tadi kita masukkan ke dalam kardus yang sebelumnya kita buat sesuai dengan keperluan. Jadi ukuran kemasan paket kita buat sepresisi mungkin, sehingga tidak ada ruang yang terlalu besar di dalam packing, karena itu akan berpengaruh terhadap ongkos kirim. Bisa juga saudaraku bisa memakai styrofoam, jadi tergantung permintaan dari pembeli kita. Jadi kalau misalkan pembeli order dalam jumlah banyak, biasanya pengalaman kami di kebun kita Flora menggunakan styrofoam, tapi kalau hanya sedikit bisa menggunakan kardus bekas double layer. Itu yang kami lakukan. Nah, pengalaman packing yang kami sharingkan kepada saudaraku semua tadi, yang sudah kami lakukan, ini tanaman diterima oleh pembeli itu dalam kondisi segar, dalam kondisi baik. Dan pernah kami punya pengalaman paketan ke Amerika itu memakan waktu 16 hari karena tertahan di kantor karantina negara tujuan. Tapi karena dengan cara packing tadi, ternyata tanaman masih diterima dalam kondisi baik dan sehat. Jadi demikian saudaraku, sharing singkat saya bagaimana cara melakukan packing yang baik dan benar. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, khususnya bagi para seller, bagi para penjual, sehingga paket yang dikirimkan kepada pembeli tidak rusak dan tidak mengecewakan pembeli. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Sukses untuk kita semua. Salam dari kami, Victor Winarto, Kebun Lufita Flora. Terima kasih.